Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Teman-teman pasti tahu kan, saat ini Indonesia sedang berada dalam situasi krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pandemi tersebut memunculkan berbagai respon yang berbeda antar daerah dalam penanganan COVID-19. Teman-teman semua, kita pasti tahu bahwa di situasi krisis saat ini tentunya membuat banyak daerah di Indonesia sedang berusaha semampu mungkin untuk mengatasi berbagai macam masalah yang ada. Dengan sistem desentralisasi yang dilaksanakan di Indonesia, tentunya peran dari setiap pemerintah daerah dalam menghandle daerahnya memiliki pengaruh yang signifikan. Setiap kepala daerah memiliki mekanisme masing-masing untuk menghadapi situasi krisis yang ada. Namun, tidak semua kepala daerah dinilai sukses dan berhasil dalam meminimalisir dampak krisis yang disebabkan oleh COVID-19. Nah, teman-teman tahu nggak sih, kalau pelaksanaan desentralisasi di situasi krisis COVID-19 ini sebenarnya menunjukkan pentingnya aspek kepemimpinan sosok kepala daerah. Iya, situasi krisis ini memberi gambaran kepada kita untuk dapat menilai kapasitas kepemimpinan sosok pemimpin di daerah dalam upaya penanganan COVID-19. Indikasi yang menandakan keberhasilan kepala daerah sebagai pemimpin dalam penanganan COVID-19 di daerahnya dapat dibuktikan diantaranya melalui 4 hal, yaitu yang pertama, inisiatif program penanganan yang diusung oleh pemerintah daerah. Yang kedua, respon pemerintah daerah yang tanggap dalam merespon setiap masalah baru yang muncul. Yang ketiga, transparansi data atau informasi yang disajikan pemerintah daerah kepada publik atau masyarakat. Yang keempat, koordinasi yang baik yang dilakukan pemerintah daerah dengan aparat pemerintahan lainnya atau lembaga terkait. Nah, selanjutnya kita akan melihat sosok kepala daerah yang dinilai memiliki keempat indikator tersebut sehingga berhasil dalam menangani situasi krisis di daerahnya. Kira-kira siapa ya? Teman-teman selama masa karantina pasti selalu mengamati berbagai berita di media sosial kan? Dan teman-teman pasti menyadari bahwa akhir-akhir ini, media sosial seringkali mengunggah keberhasilan beberapa daerah dalam menangani COVID-19. Salah satu daerah yang menjadi media darling karena keberhasilannya dalam menangani COVID-19 adalah Jawa Barat. Nah, sekarang kita akan langsung menuju ke Jawa Barat. Apa sih yang terjadi di sana? Dalam kasus COVID-19 di Jawa Barat, pertanggal 15 April 2020, terdapat 11 tambahan kasus positif baru dari sebelumnya, sehingga total mencapai 570 kasus. Persebarannya pun kini mencapai di 9 dari 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat. Cukup banyak juga ya teman-teman. Tapi, kalian tahu tidak kalau pemerintah Jawa Barat cepat tanggap loh dalam penanganan kasus ini? Ridwan Kamil mengajak semua masyarakat bahu-membahu di tengah pandemi COVID-19 ini. Salah satunya, adanya kelompok masyarakat yang terus menyalurkan bantuan untuk penanggulangan COVID-19. Selain itu, Ridwan Kamil juga memobilisasi industri di daerah untuk memenuhi kebutuhan masker, yang dinilai sebagai langkah besar guna membantu pemerintah pusat dan masyarakat. Nah, di mana hal-hal yang dilakukan oleh Ridwan Kamil atau yang lebih akrab disapa Kang Emil ini sangat diberikan apresiasi oleh masyarakat di Jawa Barat. Terlebih lagi, masyarakat mengatakan bahwa keputusan yang diambil oleh Kang Emil merupakan hal yang konkret dan juga membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat. Kira-kira apa saja yang dilakukan Kang Emil di Jawa Barat hingga dianggap berhasil dalam melakukan tindakan penanganan COVID-19? Pertama, sebagai bentuk responsivitas, Kang Emil telah meresmikan Jabar Command Center atau GCC di sebelah Gedung Sate Bandung yang memiliki fungsi sebagai pusat kebutuhan informasi bagi pimpinan dan pembentukan SOP dalam respon COVID-19. GCC dilengkapi dengan sistem pemantauan yang ketat di daerah Jawa Barat,
dengan menggunakan CCTV yang bertujuan untuk mengontrol tempat-tempat yang riskan terhadap timbulnya keramaian. Selain itu, sebagai respon atas kelangkaan dan melonjaknya harga masker di pasaran, Kang Emil juga meminta produsen masker di Jawa Barat, lebih tepatnya sebuah pabrik masker di Bogor, untuk memproduksi masker hingga 1 juta per hari. Salah satu pabrik berlokasi di Kabupaten Bogor ini telah memenuhi standar produksi masker dari Organisasi Kesehatan Dunia. Ridwan Kamil memastikan provinsinya dapat memproduksi masker bedah secara mandiri dan masif yang kemudian akan didistribusikan ke berbagai rumah sakit rujukan COVID-19 serta masyarakat di Indonesia. Agar berlimpah melawan penimbun dan agar harga jadi murah, no mahal-mahal klub, ucap Kang Emil. Kedua, dikarenakan kebutuhan alat tes COVID-19 dari pusat kurang mendukung, Kang Emil secara tanggap menginisiasi pembelian alat tes PCR untuk masyarakat Jawa Barat. Alat tes yang dibeli pun langsung dari Korea Selatan. Gak main-main kan? Kini Jawa Barat memiliki 20.000 alat tes PCR dan 100.000 alat rapid test yang kini tersebar di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Tak lupa, Kang Emil secara konsisten melakukan kampanye atau inisiasi kepada masyarakat Jawa Barat melalui sosial medianya untuk selalu menggunakan masker kain ketika berpergian keluar rumah. Kang Emil pun menawarkan variasi-variasi penggunaan masker kain agar masyarakat dapat berkreasi serta tidak bosan dengan penggunaan masker kain. Kang Emil belum lama ini mengunggah video di akun Instagram dan Twitternya @ridwankamil mengenai tips anti bosan mengenakan masker kain. Tak lupa, Kang Emil juga menyelipkan humor yang ditujukan bagi seluruh pengikutnya di media sosial. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memiliki program Empus. Program mobil layanan kesehatan di daerah ini sudah ada sejak tahun 2019. Program ini ternyata sangat membantu penanganan COVID-19 bagi masyarakat Jawa Barat, sehingga pemanfaatan Empus di masa pandemi saat ini sangat dimaksimalkan. Ketiga, Kang Emil selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah lain di Jawa Barat dalam rangka penanganan COVID-19. Beliau memfasilitasi daerah di Jawa Barat yang hendak mengimplementasikan PSBB di daerahnya. Tak lupa, Kang Emil dalam menyusun kebijakan di daerah selalu berkoordinasi dengan pusat agar tidak terjadi program yang bersilangan. Belum lama ini, Kang Emil berkoordinasi dengan 5 daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkompinda Jabar setelah Kementerian Kesehatan menyetujui pembatasan sosial berskala besar di 5 daerah di Jawa Barat. Jadi, secara regulasi, Kang Emil tetap mengikuti aturan di pusat dan secara teknis, beliau lebih menyesuaikan kondisi daerah. Karena sebagai pemerintah daerah atau gubernur, beliau lebih paham dengan situasi di daerahnya. Terakhir, sebagai bentuk transparansi kepada publik, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meluncurkan aplikasi Pikobar. Aplikasi ini semakin memudahkan warga Jawa Barat untuk mengakses data, peta persebaran, pemeriksaan gejala mandiri, dan semua informasi terupdate mengenai COVID-19 melalui gawe masing-masing. Nah, teman-teman sudah paham kan? Ternyata apa yang dilakukan Kang Emil di Jawa Barat menunjukkan bahwa beliau memiliki aspek kepemimpinan yang baik. Kita dapat melihat bahwa tindakan Kang Emil dalam penanganan COVID-19 di Jawa Barat telah mempresentasikan 4 indikator kepemimpinan yang baik yang terdiri dari inisiatif, responsivitas, koordinatif, dan transparansi. Keempat indikator tersebut melekat pada setiap kebijakan dan kegiatan yang direalisasikan Kang Emil pada masa krisis pandemik di Jawa Barat. Pada dasarnya, pelaksanaan desentralisasi saat ini benar-benar membuat model kepemimpinan yang baru. Penerapan desentralisasi saat ini memungkinkan kepala daerah menunjukkan kapabilitasnya dalam memimpin daerah, terutama menangani situasi krisis. Sehingga sistem desentralisasi secara tidak langsung memberi ruang kepada kepala daerah untuk merespon krisis secara tepat dan tanggap. Apa yang dilakukan Kang Emil di Jawa Barat menunjukkan salah satu model pemimpin daerah yang memiliki model kepemimpinan tersebut. Pemimpin yang memiliki track record, tetap dekat dengan rakyat, dan yang terpenting
mampu untuk tetap tanggap dan optimal di situasi krisis. Jadi teman-teman, sudah nggak bingung lagi kan mengapa sisi kepemimpinan kini sangat penting dan menonjol di situasi krisis seperti saat ini.